Halo, salam bahagia. Ketemu dengan saya, Sari Musdar, coach untuk pengembangan diri dengan menggunakan PACE. PACE tulis BAZI adalah bagian dari metafisika Cina untuk mengetahui jati diri atau inner self seseorang setelah melihat bakat, karakter, peluang, tantangan, keberuntungan di dalam hidup manusia per 10 tahun dan juga fungsi seseorang dalam organisasi ataupun perusahaan. Dan sebenarnya masih banyak yang bisa dilihat di PACE, seperti hubungan seseorang dengan anggota keluarganya, dengan pasangannya, ataupun jodoh, dan juga kesehatan. Tapi karena latar belakang saya adalah di bidang manajemen SDM, saya lebih menitikkan untuk membantu klien saya mencapai tujuan hidupnya, terutama di bidang profesional. Karena itu saya menggunakan PACE hanya untuk hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk yang baru aja nemuin channel ini, channel saya apa namanya Empa Stories, mungkin baru kenal siapa Sari Musdar. Terus ini siapa ya ke orang cerita tentang PACE. Baiklah, saya akan memperkenalkan siapa Sari Musdar. Saya lebih dikenal dengan nama Sari Musdar. Ini adalah nama yang saya gunakan sebagai nama pena sebenarnya saat pertama kali saya menerbitkan buku saya. Sebenarnya secara formal saya lebih banyak berkecimpung di bidang manajemen sumber daya manusia di beberapa industri, kebanyakan adalah perusahaan multinasional yang saat ini saya lebih tertarik untuk menjadi people development coach, yaitu membantu klien saya mencapai tujuan hidup mereka dengan menggunakan yang saya gunakan adalah PACE dalam manajemen dan juga NLP, Neuro Linguistic Programming. Debut pertama saya sebagai PACE coach itu di Kompas TV di acara Imlek tahun 2021. Selain itu juga saya punya hobi traveling, tapi tentunya tidak di saat pandemi, dan juga menulis. Dulu sebenarnya dimulai dari blogging. Akhirnya saya punya beberapa buku traveling dan juga satu novel bestseller Cinderella in Paris. Demikian penjelasan dari saya. Apa namanya? Oke. Kalau teman-teman ingin tahu tentang PACE, teman-teman bisa gabung di Telegram dan juga TikTok PACE Wisari, tulisannya BAZI. Juga di Instagram Sari Musdar dan podcast Sari Musdar. Bisa didengarkan di Spotify atau di Apple dan Google Podcast. Ya. Tapi kebanyakan yang dengerin saya itu dari Spotify. Oke, sekarang saya mau ngebahas hal yang sangat menarik, itu saya mau ngintip PACE profiling seorang role model di bidang bisnis ya, yaitu Elon Musk ya. Sekarang saya mau share profil dari seorang Elon Musk. Saya menggunakan plotting dari Dato' Joyep atau Joyep Foundation karena memang saya kursus PACE di PACE dan beberapa metafisika Cina lainnya di Joyep Foundation. Dimulai di tahun 2019, tapi saya baru ngambil PACE Academy itu tahun 2020. Ini adalah profil dari seorang Elon Musk ya, teman-teman lihat. Kalau di sini emang nggak murni PACE, tapi juga ada Cimen. Di sini kita lihat Cimen Destiny Palace, ini ada dari Cimen, bagian dari metafisika Cina untuk strategi, lebih ke strategi. Terus ada lagi di sini Lifestar, yaitu lebih ke Feng Shui ya. Ada juga Trigram dari I Ching ya. Teman-teman kita lihat Daymaster seorang Elon Musk. Daymaster kita lihat di kolom D ada Yang Wood. Ini melambangkan karakter asli seseorang yang tidak bukan pencitraan, bukan kalau misalnya di depan bos atau di depan mertua atau di depan teman-teman. Ini adalah
karakter asli ya. Kita bisa lihat ini adalah young wood. Young wood kita bayanginnya pohon yang tinggi. Pohon yang tinggi biasanya juga menaungi beberapa hewan ya, hewan-hewan kecil. Jadi dia juga berfungsi membantu orang-orang di sekitarnya, membantu untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dari teman-temannya. Biasanya orang-orang akan datang ke dia untuk minta bantuan, dan orang-orang ini biasanya kalau punya bisnis, dia nggak hanya cukup di satu bisnis, tapi dia akan menderifikasi bisnisnya, akan membuka cabang yang lain yang mungkin bidangnya bisa beda ya, seperti juga yang kita ketahui dari bisnisnya seorang Elon Musk. Kita lihat juga kalau di natal chart, ini disebut natal chart atau grafik kelahiran seseorang, kita bisa lihat selain karakter aslinya, dia juga punya kemampuan untuk mempengaruhi orang ya secara massal, bisa melalui panggung atau media sosial dan lain-lain. Terus dia juga punya karakter yang gigih yang dibutuhkan untuk jadi seorang entrepreneurship. Juga di sini kita lihat ada elemen kemakmurannya, ada DW dan IW. Jadi memang punya bakat untuk entrepreneurship, untuk mengelola sistem, untuk mengelola tim dan juga aset, dan juga punya bakat entrepreneurship ya. Juga bisa membaca peluang yang ada di sekitarnya dan mengambil resiko ya, berani, juga cepat untuk mengambil keputusan. Di sini kita lihat kalau kita lihat karakter atau bakat yang tidak kelihatan ya, mungkin teman-temannya lebih melihat dia sebagai orang yang jago untuk networking ya, untuk berteman, untuk bergaul, terus jago untuk negosiasi, tetapi ada bakat tersembunyi. Ini sama seperti saya, aduh nyamain aja. Di sini ada HO, jadi bakat tersembunyi adalah the performer. Padahal ini adalah bakat utamanya seorang Elon Musk. Mungkin baru muncul setelah sekarang ya, setelah sekarang sering diundang wawancara dan macam-macam ya. Juga di sini ada bakat tersembunyi adalah di direct web ya, teman-teman. Bakat entrepreneurship lainnya bisa kelihatan dia ini selain ada the performer ya, kita lihat ada DW juga, ada filosofer. Orang-orang filosofer biasanya orang-orang yang visioner, intuisinya tajam, bisa memprediksi tren yang akan terjadi di industri tempat dia bekerja. Dia juga ada bakat pionir, ada warrior, warriornya nggak terlalu besar, tapi juga karena sudah ada the performer ya. Dia juga termasuk cepat untuk mengambil keputusan atau mengeksekusi suatu ide menjadi sesuatu yang nyata. Terus kita lihat di sini strukturnya adalah kreator, orang-orang yang berbakat ya untuk punya banyak ide, imajinatif, visioner, jadi saling melengkapi. Di sini kita lihat ada filosofer juga. Kemakmuran paling tinggi untuk tahun ini dari aset dan kepemilikan aset dan bisnis, tapi secara garis besar sepanjang hidupnya, kemakmuran paling besar adalah dari menciptakan produk atau jasa. Lalu selanjutnya adalah dari kepemilikan aset dan juga bisnis di sini ya. Terus yang terakhir adalah investasi. Orang-orang the creator atau orang kreator ini biasanya orang-orang yang nggak senang bekerja di situasi yang rutin itu aja. Harus banyak hal-hal yang membuat dia makin kreatif ya. Dan kalau mau bikin usaha sebaiknya ada unsur kreator dan juga manajer, atau juga dilengkapi dengan konektor, karena konektor ini akan mempercepat bisnis seseorang. Itu penjelasan dari saya. Orang-orang Yangwood biasanya orang-orang yang mandiri, orang-orang yang senang membantu, tegas, nggak suka basa-basi, tapi juga agak pengennya semuanya cepat-cepat. Jadi kayak mendorong-dorong orang gitu ya. Kita lihat di sini inner strength-nya adalah Moon. Orang-orang Moon biasanya orang-orang yang cerdas karena dari buku. Jadi semakin banyak baca buku,
buku sekarang nggak harus buku fisik ya, tapi juga buku online ataupun apapun yang bisa, mungkin jurnal. Jadi orang-orang yang pinter dari teks ya, dari banyak bacaan yang membuat dia makin cerdas, makin cerdas, makin cerdas. Sekarang kita lihat lak pilarnya. Oh ya, kita lihat dulu sebentar. Di sini kita lihat untuk noble people, nobleman star-nya dia adalah goat dan ox ya, kambing dan kerbau. Sekarang adalah tahun kerbau. Ini adalah tahun keberuntungannya dia. Selain itu juga ada macan, sio macan di kolom hari. Macan itu bisa dibilang yang paling beruntung di tahun kerbau logam ya teman-teman. Banyak peluang yang akan datang, terus juga menarik rezeki berkelimpahan, juga banyak peluang. Selain banyak peluang, banyak orang yang datang untuk minta bantuan saran dan bantuan secara profesional, artinya dikalkulasi dinilai dengan uang. Juga powernya dia akan muncul lagi. Mungkin tahun sebelumnya nggak bagus, tahun ini sangat tahun cemerlangnya orang-orang yang punya sio monyet. Oke. Kita lihat di lak pilarnya. Pace adalah ibaratnya peta online atau peta apapun ya. Kalau kita nggak jalan, ya walaupun akan dibilang misalnya kita akan sampai di Pondok Indah Mall. Kalau kita nggak jalan-jalan, kita akan tetap di situ nggak jalan-jalan. Inti dari Pace adalah ibaratnya itu peta, itu adalah kayak memandu kita, tapi kita harus berjalan, harus mengambil langkah, mengambil tindakan. Dan misalnya peta itu nggak bagus, misalnya dibilang akan ada kemacetan 10 km ke depan, 1 km ke depan. Kita sebagai manusia harus menggunakan peta itu untuk mengambil antisipasi atau bahasa kerennya mitigasi resiko. Di sini kayaknya kalau untuk tahun ini ada horse di sini kita lihat dia harus lebih hati-hati untuk menahan emosinya di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan usahanya Elon Musk. Kita lihat ini adalah lak pilar. Lak pilar bukanlah kalau diterjemahkan secara harafiah pilar keberuntungan, tapi adalah jalan hidup atau siklus hidup manusia per 10 tahun. Ini akan beda-beda. Awalnya akan beda. Ada yang dari 4 tahun, ada yang 7 tahun, 8 tahun, dan lain-lain. Ini karena banyak hitungannya yang agak rumit. Dan Pace plottingnya Joyep sudah memudahkan kita. Ya. Kita lihat di dekade 37 sampai 46, ini ada 7K atau The Warrior. 7K ini biasanya menandakan ya untuk cepat mengambil eksekusi, tapi juga menandakan banyak tantangan. Kalau kita lihat bisa googling di dekade sebelumnya ini Elon Musk mengalami banyak cobaan, banyak tantangan di bisnis ya, terutama yang membuat dia mesti mencari modal ya. Ada masalah di SpaceX ya, di usahanya salah satunya itu. Tapi dia karena memang ada bakat entrepreneurship ya, dia tetap berani mengambil resiko, cari modal untuk bisnisnya. Akhirnya tantangan itu bisa dia lewati dan menjadi pengusaha sukses. Dan di tahun ini dia jadi orang terkaya nomor 2 di dunia. Kita bisa lihat di sekarang yang dekade 47 sampai 56, kita lihat ada di atas ini adalah DW, adalah elemen kemakmuran ya, atau tanda kemakmuran. Di bawahnya ada lagi DW. Di atas dan bawah ada biasanya orang-orang yang ada peluang untuk kaya raya. Teman-teman bisa cek lak pilar masing-masing, tapi kalaupun ada dan kita diam-diam aja ya nggak mungkin itu akan terwujud ya, karena ini adalah peta kita. Kalau kita nggak gerak, ini nggak akan terwujud. Nah, sekarang kita lihat di atas ada DW, di bawah ada DW, dan di era sekarang dia menjadi orang terkaya nomor 2 ya.
Untuk yang di 37 dia banyak tantangan, mesti lebih kreatif, mesti memproduksi ide-ide bisnisnya untuk menjadi produk, harus lebih berani mengambil resiko ya, harus pintar-pintar untuk memperluas networking, harus pintar negosiasi. Untuk yang 47 bisa dibilang lebih santai ya, dia mesti bekerja sesuai dengan sistem yang berlaku atau the best practice di industrinya, harus membuat sistem yang lebih simple untuk dijalankan di perusahaan-perusahaannya, terus juga kemungkinan juga mendapatkan uang lebih mudah ya, karena di sini ada DR. Dan juga harus melakukan analisa sebelum mengambil keputusan apapun itu ya. Untuk tahun ini kita bisa lihat di atas ada direct officer, di bawah ada direct officer dan ada DW. Jadi dia mesti lebih banyak fokus di pengelolaan atau manajemen, baik itu manajemen bisnis ya ataupun manajemen untuk ide-ide yang akan diwujudkan dalam produk di perusahaan-perusahaannya. Oke, terus ya dia harus membuat sistem yang simple di perusahaannya untuk menjalankan. Mungkin itu saja yang bisa saya share ya untuk mengulik, karena kalau diulik semuanya jadi ini dong, jadi pelajaran gratis. Itu adalah pacar profiling dari seorang Elon Musk. Oh ya, tadi saya lupa, dia kan ada yang kelupaan ya, sebentar. Dia itu kan Nobleman Star-nya adalah Gold and Oaks ya. Dan kita lihat di dekade saat ini kita lihat ada kerbau ya. Ada kerbau, dia harus lebih pintar diplomasi juga, harus bisa mendukung. Jadi kunci kemakmuran Elon Musk di dekade 47 sampai 56 adalah kepemilikan aset dan bisnis ya. Dan juga untuk kekuatannya dia harus banyak akal untuk dekade 47 sampai 56. Itu saja bahasan dari saya. Terima kasih sudah nyimak, semoga bermanfaat dan kasih pencerahan. Ternyata pasti bukan ramalan ya, tapi bisa melihat kita bisa mempelajari kesuksesan seorang tokoh terkenal dari pacar profilingnya. I'm sending my love and light to you.